Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa ketemu kembali dalam kajian nahwu. Mudah-mudahan ini akan bisa mengingat kembali, mempertebal pengetahuan kita ya. Karena ini merupakan ilmu yang sangat mendasar sekali dalam pemahaman dan proses peningkatan kemampuan kita di dalam berbahasa Arab. Saya tidak mengatakan bahwa balaghah itu tidak ada manfaatnya, tapi memang manfaat itu akan lebih terasa kalau memang dasar-dasar nahwu dan saraf itu betul-betul sudah kita kuasai di tangan kita. Kalau balaghah kita pelajari dan kita mendalami sementara nahwu sarafnya itu kita sangat mentah, saya berkeyakinan itu akan semakin menambah kesulitan pada diri kita ya. Maka saya kira saya akan jauh lebih enak kali begitu untuk kita perdalami nahwinya lagi lebih mendalam. Nanti kalau kita memang punya waktu yang lebih luang, ya kita kembali mempelajari alat-alat berbahasa Arab yang memungkinkan bagi kita untuk mempermudah di dalam proses mempelajari bahasa Arab. Baik, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah mempelajari isim, definisinya sudah, ya, tanda-tandanya yang pertama sudah yaitu huruf jar atau jar, dan yang kedua tanwin. Nah sekarang ya contohnya juga sudah di sini. Karena ini kan kitab ini memang sengaja nanti banyak ingin mengambil contoh daripada ayat Al-Quran. Jadi contohnya langsung ke Al-Quran ya. Nah di sini katakan au it'amun fi yaumin zima sagobatin yatiman da makrobatin au miskinan da matsrobatin. Nah ini di sini ditunjukkan ayat yang di dalamnya terdapat isim dengan tanda-tanda tanwin. Au it'amun. Nah berarti it'amun itu adalah isim. Taunya isim dari mana? Dari tanwin gitu. Fi yaumin ya. Yaumin berarti adalah isim. Taunya dari mana? Dari tanwin gitu. Zi masghabatin. Nah, masghabatin berarti adalah isim. Taunya dari mana? Dari tanwin. Yatiman ada tanwin dhammah, ada tanwin kasrah, ada tanwin fathah ya. Yatiman juga isim. Tahu dari mana? Dari tanwin. Makrobatin ya, juga isim. Tahu dari mana? Dari tanwin. Miskinan juga isim. Tahu dari mana isim? Dari tanwin. Matsrobatin juga isim. Tahu dari mana? Dari tanwin. Sekarang kita akan masuk kepada macam-macam tanwin. Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Tanwin itu bukan sekedar harokat double, ya, bukan harokat double di dalam sebuah kata kemudian akhirnya menjadi tanda bagi isim, ya. Pada dasarnya itu, ya, tanwin adalah dua harokat ganda begitu double, tapi itu nanti memiliki nama, peran dan fungsi yang berbeda, ya. Kita lihat anwa'ut tanwin, ada macam-macam tanwin. Lit tanwini alladhi yu'addu ala matan min alamatil asma arba'atu anwa'in, ya. Tanwin yang dianggap sebagai tanda bagi isim itu ada 4 macam, yaitu yang pertama yang bernama tanwin tamkin, ya. Tanwin tamkin itu namanya, enggak usah diartiin lah, ya, udah nama dari sononya begitu, tanwin at-tamkin. Nah, diperhatikan. Wa huwallazi yalhaqul ismal mu'arrabah, yaitu tanwin yang ada pada isim mu'rab, ya, isim yang bisa di-i'rab harokatnya, ya. Bisa di-i'rab harokatnya berarti boleh berpindah-pindah dari satu tanwin ke tanwin lain, ya. I'rab itu namanya berubah. Maka kalau saya atau di sini diambilkan contoh Muhammadun, bukan berarti cuma sekedar tanwin tamkin Muhammadun doang, tetapi semua tanwin bisa masuk kepada kalimat Muhammadun. Jadi Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Karena apa? Karena isim
dari kata Muhammad itu adalah isim mu'rab namanya, ya. Nah, dengan mu'rab ini semua tanwin bisa masuk. Maka tanwin yang masuk ke dalam isim mu'rab itu dinamakan dengan tanwin tamkin namanya. Iya, ya. Ingat-ingat ya. Nah, itu baru satu tuh. Gulamun, ya. Itu bisa berharokat gulamin, ya. Gulaman, gulamun, itu bisa semuanya tuh. Nah, tanwinnya demikian itu dinamakan dengan tanwin tamkin. Nah, termasuk pada isim-isim ya yang berakhiran pada huruf ilat yang pada suatu nanti sangat memungkinkan ya huruf ilat itu sendiri hilang, ya. Hudan asalnya hudayun, fatan asalnya fatayun, sa'in asalnya sa'iyun, qadin asalnya qadiyun, ra'in asalnya ra'iyun, ya. Dalam kasus-kasus tertentu nanti harus berubah dan kembali ke asalnya itu. Misalnya pada waktu nasab, ya, pada isim-isim sa'in, qadin, ra'in itu harus balik ke asalnya. Anak sa'ian tuh, anak qadiyan, anak ra'iyan. Nah, itu harus balik tuh, ya. Nah, ini tetap namanya adalah isim mu'rab, walaupun nanti ada nama-nama khusus bagi kalimat-kalimat yang asal huruf terakhirnya itu diambil daripada huruf ilat, ya. Nanti ada isim maksur, ada isim mankus, ya. Belakangan lah nanti. Yang kedua, tanwinut tankir, ya. Namanya adalah tanwin tankir. Apa tanwin tankir itu? Huwaladzi yalhaqul asma al-mabniyah al-makhtumah bi uwai. Tanwin tankir adalah tanwin yang ada pada isim mabni tapi khusus untuk isim yang berakhiran dengan kata wai. Ya. Ulil farqi baina nakiratiha wa ma'rifatiha, untuk membedakan antara waih yang ma'rifat, antara waih yang nakirah dengan waih yang ma'rifat. Ya, wa ba'du asma'il fi'li, dan beberapa isim fi'il. Ini para Bapak sekalian, tanwin tankir ini terkhusus banget. Enggak semua tanwin ada, ya. Enggak semua tanwin tankir ada pada susunan kata. Jadi hanya dibatasi pada kalimat-kalimat yang ada di akhirnya waihin. Waihin itu sebenarnya ingin menyatakan bagus gitu, ya. Kita kenal dengan sibawai, ya. Nah, itu yang banyak populer tuh. Nama ulama sebutannya dengan sibawai. Sib itu artinya apel, waih itu artinya wangi. Jadi orang Arab untuk menyatakan sesuatu bagus, sesuatu wangi katanya, itu diakhiri namanya dengan waih gitu. Sibun waihun. Nah, jadilah nama menjadi sibawai gitu, ya. Nah, sekarang kalau ada orang namanya sibawai, ada lebih daripada 3 orang, ya. Ada orang lebih daripada 3. Nah, sekarang untuk menentukan sibawai yang kita tuju dengan sibawai yang lain yang tidak kita tuju, nah itu nanti ditandai dengan adanya, ya, tanwin tadi itu, ya, ditandai dengan tanwin. Mana yang ma'rifat, mana yang tidak ma'rifat, itu di situ nanti adanya tanwin. Contoh nih. Salim tu ala umarawai, ya. Salim tu ala umarawai, kasrahnya tidak tanwin. Wa amrawaihin akhar, ya. Wa amrawaihin akhar. Terus ada kata-kata ihin ya sadiqi. Nah, apa sekarang maknanya nih yang pertama? Wal makna takallam sorry. Yang atas salim tu ala amrawaihi wa amrawaihin akhar. Ini ketika amrawaihi itu tidak menggunakan tanwin, ya,
itu berarti kita ngomong kepada orang yang namanya amrowaih tertentu. Mungkin udah di hadapan kita orangnya, ya. Kelihatan khusus, ya, tertentu orangnya. Terus kalau amrawaihin akhar, oh berarti kalau gitu ada lagi orang yang namanya sama, namanya amrawaih juga, ya. Tapi yang lainnya. Nah, yang makrifat itu yang amrawaihi, sedangkan yang nakirah adalah yang amrawaihin. Nah, sekarang yang amrawaihin, yang nakirah itu tanwinnya itu disebut dengan tanwin at-tankir namanya. Tanwin yang difungsikan untuk menunjukkan nakirahnya sebuah isim, ya. Sebab kalau amrawaih, sibawaih, ya, itu bentuknya sama, ya, dalam tulisan, harokatnya saja nanti yang dibedakan. Nah, untuk membedakan antara sibawaih dan umarawai yang ma'rifat dengan yang nakirah, maka yang nakirah diberikan tanwin, ya. Yang nakirah itu kan berarti yang tidak tertentu. Misalnya begini, saya mengundang sibawaih dan mengundang juga 3 sibawaih yang lain, gitu, ya. Saya mengundang sibawaih dan saya mengundang 3 sibawaih yang lain. Berarti sibawaih banyak dong kalau gitu. Nah, kalau begitu ada sibawaih yang memang saya sebutkan secara khusus, ada sibawaih yang saya sebutkan secara umum. Nah, yang sebut secara khusus berarti ma'rifat. Dia nggak boleh pakai tanwin. Ya, da'autu ila sibawaihi gitu. Da'autu ila sibawaihi. Wa da'autu ila sibawaihin akhar. Dan saya juga mengundang kepada sibawaih yang lain. Nah, itu begitu tuh, ya. Sekali lagi para Bapak Ibu, maaf. Tanwin tankir ini sedikit penggunaannya karena memang ditujukan kepada orang-orang yang namanya pakai waih saja, ya. Wah, di dunia orang yang pakai nama waih itu mah dikit banget lah dibandingkan dengan jumlah, jangankan orang sedunia, ya, orang Islam di sebuah negara saja yang menggunakan waih juga enggak banyak begitu, ya. Jadi ini lebih mudah mungkin kita pahami, tetapi juga memang kita harus ingat bahwa penggunaan tanwin tankir hanya ada pada orang, ya, atau isim yang ada pada waihnya gitu, ya. Nah, ini gampang mengingatnya. Terus contoh yang kedua ada pada isim fi'il, ya. Ada pada isim fi'il. Tapi isim fi'il juga yang bentuknya hampir seperti waihin, tapi biasanya di sini sebutannya menjadi ihin gitu, ya. Ihin ya sadiqi. Ihin ya sadiqi. Apa maknanya? Takallam fi ayyi maudu'in, ya. Takallam fi ayyi maudu'in. Ngomonglah, ya, tema apa saja. Tuh, ya. Ihin ya sadiqi itu berarti disuruh ngomong, tapi ngomongnya apa saja. Tapi wa idza qulta ya, biasanya begitu. Min ghairi tanwin, tanpa tanwin, fa anta tutlabu minhu ayyatahaddatsa fi mawdi'in muayyanin. Ya, maka kata yang ini, ya, tanpa menggunakan tanwin, maka Anda diminta untuk ngomong pada tema tertentu. Kalau ngomongnya ihin itu ngomong apa loh? Kira-kira begitu, ya. Ngomong apa aja loh, gitu. Ihin ya sadiqi, ngomong apa aja loh. Kayak kita kasarnya begitu, ya. Tapi kalau kita ngomongnya ya, anil kalam misalnya. Coba ngomong tentang bab kalam. Nah, itu ngomongnya harus pakai tanpa tanwin, ya. Udah nih, tanwin tankir cuman ada pada itu doang tuh. Jadi ya mudah-mudahan ini tidak terlalu merumitkan jadinya, ya. Kalau yang tadi tanwin tamkin, semua isim mu'rab itu namanya tanwin tamkin. Apa saja yang kita sebut sebagai isim-isim yang memungkinkan bisa nasab, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, itu isim namanya isim
mu'rab namanya. Tanwin yang ada pada isim mu'rab itu namanya disebut dengan tanwin tamkin namanya, ya. Nah, jadi banyak kalau ini nih. Kalau yang tanwin tamkin itu semua hampir isim kan banyak yang mu'rab begitu ya. Apalagi kalau kita baca bahasa Arab, buku-buku segala macam, pastilah yang mu'rab itu banyak dibandingkan dengan yang menggunakan waih misalnya. Ini sangat sedikit sekali ya itu. Berikutnya yang jim tanwinul muqabalah. Apa tuh tanwin muqabalah? Wa huwa alladzi yalhaqu jam'al muannatsi salim fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkari salim. Yaitu tanwin yang ada pada jamak muannats salim sebagai imbangan nun pada jamak mudzakkar salim. Kita perhatikan jamak muzakkar salim itu contohnya muslimuna. Ya, contohnya itu muslimuna. Nah, sekarang kalau muslimuna itu di belakangnya pakai nun. Sekarang kita baca disukunkan tanwinnya, nunnya ya. Muslimun, mu'minun tuh. Ketika kita sukunkan nunnya, maka kelihatan tuh suara nun jadinya. Ya, tidak kita harokatin gitu. Kita tidak harokatin sehingga berbunyi nunnya itu kedengaran. Muslimun, mu'minun, di tanwin di apa di i'rab juga bisa. Mu'minin, muslimin. Tuh, tetap ada suara nunnya di belakang karena memang itu bagian daripada jamak muzakkar salim. Sekarang kalimat muzakkar salim kita rubah menjadi muannas salim. Muslimun kita ganti menjadi muslimat, jamak muzakkar muannas ya. Muannas ya. Nah, kata muslimun kita ganti menjadi muslimat. Nah, bacanya muslimat itu harus muslimatun dan muslimatin. Ya, muslimatun dan muslimatin. Ya, kalau tadi muslimuna, muslimina, itu begitu bedanya ya. Nah, sekarang begini para Bapak sekalian, para Ibu. Ketika muslimat yang muannas salim dibaca itu di belakangnya tidak ada tanda nun. Ya, nggak ada nunnya kan berakhir dengan huruf ta, ya. Berakhir dengan huruf ta. Tetapi taknya itu bisa diharokatkan tanwin. Ya, paling tidak dua, muslimatun, muslimatin, tuh begitu. Nah, ketika kita baca muslimatun, nah kedengeran tuh ada nunnya di belakang. Ya, muslimatun, tuh ada nun kan di belakangnya, ya. Muslimatin tuh ada di belakang tuh. Nah, tanwin itu sebenarnya tanwin tuh suara tanwin, tapi suara tanwin dibentuk dengan nun bentuknya. Ya, ketika ditulis dengan harokat itu hanya dua coretan begitu, muslimatun, muslimatin, tapi giliran dibaca yang muncul adalah suara nun. Ya, suara nun yang muncul. Nah, sekarang suara nun yang muncul pada muslimatun dan muslimatin tuh itu pengimbangan dari kata muslimun, muslimin. Ya, itu begitu. Muslimun memang ada nunnya. Muslimin ada nunnya. Tapi muslimatun, muslimatin sebenarnya enggak ada nunnya. Tapi dia punya tanwin. Tanwin itu ya menunjukkan suara nun. Nah, dengan demikian maka tanwin yang ada pada isim muannas salim adalah tanwin pengimbang pada jamak muzakkar salim. Muzakkar salim punya nun, ya. Supaya muannas salim punya nun juga diapain? Ditanwinkan biar nanti muncul suara nunnya juga. Jadi sekarang kalau kita gandengin bareng-bareng muslimun, muslimatun, tuh sama-sama punya nun jadinya. Muslimun ada nunnya, muslimatun, ya ada nunnya juga di situ, ya. Terus kita harokatin majrur. Muslimin ada nunnya.
muslimatin, muslimatin. Nah, itu nunnya juga ada ya, sama-sama majrur jadinya. Nah, dengan demikian maka tanwin yang ada pada jamak muannas salim dimaksudkan adalah sebagai pengimbang dari tidak adanya nun pada kalimat itu, seimbanginnya dengan mudzakkar salim yang di belakangnya punya nun gitu ya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna ya. Moga-moga saja Tuhanmu jika kamu mencerai mereka akan mengganti istri-istri yang lebih baik daripada mereka. Nah, di sini disebutin muslimatin tua ya. Tinnya tuh di belakangnya ada nunnya. Mu'minatin ada suara nun itu pas dibaca. Qanitatin ya. Taibatin, abidatin, saihatin, saibatin, wa abkaron. Kalau abkaronnya enggak kali lah ya. Ini yang ditulis-tulis jamak muannas salimnya ya. Nah, para Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan harokat yang ada pada bahasa Arab itu dia punya bacaan kayaknya pas-pas aja begitu. Kalau dia tidak berharokat tanwin. Fathah bacanya A, udah A begitu. Terus kasrah bacanya I, dhamma bacanya U gitu ya. Itu tidak ada akhiran lain selain bunyi itu. Fathah bunyinya A, dhammah bunyinya U, ya, kemudian kasrah bunyinya I gitu. Tapi giliran tanwin, ya, giliran tanwin itu ada tulisan yang berbeda dengan bacaan gitu, ya. Ada tulisan yang berbeda dengan bacaan di mana tulisannya double ya, tapi dibacanya dengan menggunakan akhiran nun gitu, ya. Fathatain. Itu bacanya bagaimana tuh, ya? Supaya fathatain tadi tuh. Kalau fathah satu kan bacanya A gitu, ya. Nah, sekarang kalau fathatain bagaimana bacanya? Oh, ternyata orang Arab membacanya dengan tetap pakai nada fathah tapi di belakangnya ditambahin nun. Ya, dari A sekarang menjadi an gitu ya. Baita tuh harokat satu tuh baita ya. Tapi kalau harokat dua membedakan antara harokat satu berubah menjadi baitan. Nah, baitan itu kalau ditulis ya, kalau ditulis dengan dibaca beda jadinya ya. Kalau baita baik tulisan maupun bacaan sama ya, baita. Nah, itu tulisan sama, bacaan sama. Tapi giliran baitan tulisan dan bacaan beda karena giliran tulisan baitan itu di ta itu ada harokat tanwin. Tapi giliran dibaca harus ada nun ya, baitan ya. Baitan tuh ya. Begitu juga nanti giliran kasrah. Baiti ya, itu memang harokatnya begitu sehingga harus dibaca i. Tapi giliran fathatain kasrah jadi kasratain gitu ya, itu menjadi baitin ya. Di belakang ada suara nun jadinya baitin, lambang daripada kasratain tadi. Giliran dhammah begitu juga, dhammah baitu, tulisan bacaan sama. Giliran dia ditanwinkan baitun ya, lambang dhammatainnya harus diakhiri dengan suara nun ya, baitun itu begitu ya. Ini nanti kalau kita belajar problematika bahasa Arab, ini salah satu yang menjadikan bahasa Arab itu sulit untuk dipahami oleh banyak orang tuh di situ tuh ya.
ada kasrah, ada dhammah, ada fathah, bacanya tetap satu-satu, tapi giliran dia didobelkan, nah itu muncul suara n atau suara nun gitu ya. Baik, sekali lagi yang jim itu tanwin namanya tanwin muqabalah. Tanwin pembanding antara nun muzakkar salim dengan nun pada akhir muannas salim ya. Nun pada akhir muannas salim yang berbentuk harokat ya. Muslimun, nah itu ada nunnya. Tapi muslimatun nggak ada nunnya, tapi harus dibacain pakai nun gitu ya, supaya seolah-olah seimbang antara muslimun yang ada nunnya dengan muslimatun. Nah, itu dinunkan seolah-olah begitu supaya seimbang antara muzakkar dan muannas gitu. Walaupun nanti pada kasus kalau itu diharokatkan apa namanya wakaf, maka antara muslimun dengan muslimat beda wakafnya ya. Misalnya ada kalimat wakaf mu'minun ya, itu nunnya masih kebaca. Tapi kalau giliran wakaf muslim mukminat ya, yang terbaca kan taknya huruf terakhir, bukan harokat tanwinnya begitu ya. Tapi ya dalam bahasa kita harus mengenal bahwa tanwin yang ada pada muannas salim itu dinamakan dengan tanwin muqabalah, tanwin pembanding. Membandingkan apa? Membandingkan tanwin dengan nun. Nun ada pada mudzakkar salim ya, bersuara nun. Tanwin ada pada muannas salim juga bersuara nun juga. Muslimun, muslimatun sama-sama punya nun jadinya. Berikutnya adalah tanwinul iwad ya, tanwinul iwad disebut dengan tanwin pengganti ya. Nah, ini banyak nih yang ini nih. Ini yang paling susah ini mungkin ini ya. Wa huwal ladzi yadkhulu ala ba'dil kalimat iwadan an jumlatin au kalimatin au harfin ya. Yaitu tanwin yang masuk pada beberapa kata sebagai pengganti dari susunan kalimat. Jadi nanti ada susunan kalimat dibuang, gantinya tanwin gitu. Au kalimatin atau kata. Jadi ada sebuah kata dibuang tapi diganti dengan tanwin. Au harfin atau huruf. Ya, ada sebuah kata kemudian hurufnya dibuang. Ya, gantinya dengan tanwin gitu ya. Jadi nanti sekali lagi ada beberapa kalimat yang di dalamnya nanti menyimpan susunan kalimat. Sekali lagi ada beberapa kata yang di dalamnya mengandung susunan kalimat, kalimatnya dibuang, pembuangannya itu diganti dengan tanwin. Ada kalimat mengandung kalimat lagi gitu. Ada kata mengandung kata yang dikandung dibuang. Pengganti pembuangan kata yang dibuang itu diganti dengan tanwin. Ada sebuah kata mengandung hurufnya dibuang. Pengganti huruf yang dibuang itu dengan tanwin. Nah, sekarang coba kita lihat. Sekarang tanwinul iwad an jumlah. Ada kata, ya sekali lagi ada kata mengandung susunan kalimatnya dibuang. Nah, ganti dengan tanwin. Nih, perhatikan. Huwaladzi yalhaqu iz. Tanwin iwad adalah yang ada pada pembuangan susunan kalimat, ada pada iz. Iwadan anil jumlah allati tudafu ilaiha, sebagai pengganti dari susunan kalimat yang diidofahkan kepadanya. Misalnya, ya, dhahabtu ilal mal'abi. Ya, dhahabtu ilal mal'abi. Wahina idzin. Nih perhatikan para Bapak, kalimatnya yang dimaksud adalah hina idzin. Yang dipakai tanwin. Istamta'tu bimubaratin jayyidatin. Ya. Idzahabtu ilal mal'ab. Saya main ke lapangan.
wahina izin, dan ketika itu istamta'tu, saya senang sekali, bima baratin jaidatin, dengan pertandingan yang bagus. Nah, di sini para Bapak lihat fokus kepada hina izin. Ya, fokus kepada hina izin. Di situ ada izinnya, yaitu hina izinnya yang ditanwinkan. Nah, hina izin itu kata, tetapi di dalam kata tersebut mengandung susunan kalimat. Kalimatnya dibuang, ya. Kalimatnya dibuang, diganti dengan tanwin, yaitu zin yang ada pada huruf zal. Asalnya bagaimana? Wal aslu, asalnya wahina iz. Perhatikan para Bapak sekalian, tulisan wahina iz kalau diurai menjadi begini. Wahina iz, ya, dan ketika apa? Iz dhahabtu ilal mal'abi. Nah, ini nih, perhatikan. Dhahabtu ilal mal'ab, dibuang. Ya. Kalau di sini masih harokat sukun nih, hina iz. Hina iz, ya. Dhahabtu ilal mal'abi. Jadi dhahabtu ilal mal'abi dibuang. Nanti dimunculkannya apa? Tanwin, ya. Jadi hina iz dirubah menjadi hina idzin. Ya. Bedanya hina idzin yang pakai tanwin sudah menjadi satu, tapi kalau hina id yang masih ada susunan kalimatnya harus diurai. Hina satu, id satu. Lalu dimunculkan kalimat utamanya yang tidak dibuang. Tapi kalau kalimat utamanya yang tersimpan di dalam iz ini dibuang, zahabtu ilal mal'ab, maka hina izin dibentukan seperti ini, ya, dipersingkat. Tapi di dalamnya juga banyak kalimat yang dibuang. Wa khudifat hadhil jumlah, dan dibuang susunan kalimat ini, wa uwidha, dan digantikan anha, dari kalimat yang dibuang, bitanwini, dengan tanwin, ya. Nah, jadi sekali lagi para Bapak sekalian, para Ibu, diperhatikan ini. Zahabtu ilal mal'ab, saya pergi ke lapangan, ya. Saya pergi ke lapangan. Ini kalimat utamanya diperhatikan nih, ya. Zahabtu ilal mal'ab. Wahina izin, dan ketika itu. Nah, itu kan kita bisa menjelaskan ketika itu ketika apa? Ya, ketika saya pergi ke lapangan. Ya, ketika saya pergi ke lapangan, istamta'tu bima baratin jaidatin, saya, ya, merasa senang dengan pertandingan yang enak, dengan pertandingan yang bagus. Nah, di sini ada ketika itu kalau kita memaknainya. Ketika itu, ketika apa? Ketika saya datang, ya, ketika saya datang ke lapangan. Nah, wahina izin ini dibuang supaya apa? Ya, di hina izin digantikan dengan tanwin, dan dhahabtu ilal mal'ab dibuang ketika ada hina iz, itu supaya apa? Supaya nggak ngomong dua kali dan nggak ngomong panjang-panjang, ya. Coba kalau kita ngomongnya sempurna nih. Dhahabtu ilal mal'abi. Terus wahina iz dhahabtu ilal mal'abi istamta'tu bima baratin jaidatin. Jadi panjang ngomongnya, ya. Supaya lebih singkat, hemat. Nah, hina izin itu ditanwinkan. Tanwinnya adalah tanwin iwad. Tanwin iwad itu bisa menduduki posisi kalimat, susunan kalimat yang dibuang, ya. Di sini coba perhatikan, zahabtu itu udah fi'il fa'il. Ilal mal'abi ada jar majrur. Paling tidak di sini ada 4 unsur. Ada zahab, fi'il madhi, tu fa'il, ila huruf jar, mal'ab majrur, ya. Nah, ini 4 kata yang kemudian menyusun sebuah kalimat digantikan dengan tanwin, ya. Hanya 2 coretan saja bisa menghilangkan susunan kalimat atau yang terdiri dari sedikitnya 4 kata di sini, ya. Itu hebatnya tanwin. Ya. Berat kita itu. Gimana? Berat itu kita kalau belum paham arti. Iya memang, ya. Jadi hina izin ini sekali lagi menyimpan susunan kalimat yang dihilangkan. Biasanya kalimat hina izin selalu membuang kalimat di depannya gitu. Enggak mungkin kalimat di belakangnya sini nih, ya. Yang dibuang adalah kalimat pengantarnya. Zahabtu ilal mal'ab wahina izin. Nah, berarti yang dibuang adalah zahabtu ilal mal'ab. Enggak mungkin yang dibuang istamta'tu bimabaratin jaidah, enggak mungkin, ya. Karena istamta'tu, ya, istamta'tu Hina izin itu artinya, Pak.
ketika itu. Ketika itu. Ya, ketika itu. Jadi mengartikan fiil jadinya apa ya? Ketika itu waktu ya, kaitan dengan waktu, bukan fiil. Zorof. Ya, boleh zorof. Zorof zaman, ya, zorof zaman. Jadi wahina izin sekali lagi akan menghilangkan kalimat di depannya, bukannya di belakangnya. Karena di belakang ini merupakan berita penting setelah ngomong hina izin, ya. Nah, terus juga perhatikan tulisannya hina izin. Kalau sudah mengandung kalimat yang dibuang harus berbentuk hina izin, ya. Berbentuknya seperti ini tuh, disambung semuanya. Tapi kalau hina iz masih mengandung dan mengeluarkan kalimat utamanya, maka hina iznya harus dipisah, ya. Kalimat utamanya ini tidak dibuang gitu. Tahap tu ilal mal'ab, nah itu hina iznya harus muncul tapi terpisah. Hina pisah iz dan harus sukun, ya. Hina iz. Kalau di sini hina izin, ya, hina izin. Jadi ini bersambung, kalau ini berpisah. Kalau ini bertanwin, kalau di sini sukun, hina iz gitu. Nah, tapi kalau hina iz itu kalimat utamanya yang dibuang harus dimunculkan, ya. Hina iz zahabtu ilal mal'ab, ya. Nah, nanti kalau seandainya hina iz zahabtu ilal mal'ab, lalu zahabtu ilal mal'abnya ingin dihilangkan, nah, baliklah bentuknya seperti hina izin gitu, ya. Wa mitlu dan contoh yang seperti itu apalagi hina idin ketika itu, yauma idin hari itu, saata idin jam itu, ya. Pokoknya untuk menunjukkan waktu apa aja deh pokoknya hari, jam, Hari itu. ya. Hina izin Hina saat izin itu, ketika yauma itu. idin hari itu, saata Ya. izin jam itu. Kalau bulan itu syahru idin. Tahun itu saata idin gitu, ya. Itu Ya, untuk ya. menunjukkan waktu atau tempat waktu, ya, waktu. Tapi nih kalau udah hina izin udah berbentuk sambungan kayak gini nih, hina izin, yauma idin, wa saata izin itu pasti sudah ada yang dibuang, ya. Itu Coba yang dimaksud. bapak-bapak, ibu-ibu baca surah Zalzalah dah, ya. Yauma idin yasdurun nasu, ya. Ada berapa tuh di situ yauma izin? Kita cek coba. Yauma izin Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, zilzalaha. Wa akhrajatil ardu Asal kata isin itu dari iza, Pak. Betul. Enggak, dia memang asli iz bukan idza. Aslinya iz. Kalau idza nanti lain lagi. Kalau kita baca di surah Zalzalah, iza zulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha. Nah, mulai itu ayat keempat. Yauma idin Tuhan itu akhbaraha. Terus bi anna rabbaka halaha yauma idin yasdurun nasu. Ya. Ada dua ya kalau gitu. Yauma idin yasdurun nasu asyatan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan wa nah, ya. Jadi ada dua di situ. Sekarang coba kita lihat isi daripada yauma idin apa tuh kalau begitu? Ya. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Ini kalau seandainya kita munculkan, yang dibuang banyak banget nih Pak nih, para Bapak para Ibu. Jadi kalau yang dibuang, kalau kita urai yauma iz. Satu, yauma iz zulzilatil ardu. Terus wa ukhrijatil ardu athqalaha. Wa id qalal insanu malaha tuhadditsu akhbaraha. Oh, panjang tuh. Oh, ya. Kembali ke 3 ayat. Kembali ke 3 ayat sebelumnya. Paling tidak 1 ayat sebelumnya dah. Tapi nggak pantas kalau 1 ayat sebelumnya. Seharusnya memang keseluruhannya begitu. Kalau mau dari ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus dikatakan yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Maka yauma idin itu kalau diuraikan yauma iz zuzilatil ardu zilzalaha tuhadditsu akhbaraha.
Tuh, asalnya tuh seperti itu. Oh, Ya. Jadi panjang sekali ya, tuh ya. uraian yang dibuang. Sebab kalau nggak dibuang, itu nanti panjang sekali jadi ayatnya. Ya Ya, mengulang-ulang. mengulang Ya, ya. kembali dari ayat yang sebelumnya. Udah. Apabila digoncangkan bumi segoncang-goncangnya, dan bumi mengeluarkan benda-benda beratnya. Manusia bertanya apa yang terjadi. Yauma izin pada hari ini. Nah, pada hari ini apa? Pada hari ini yang mana? Nah, pada hari di mana bumi digoncangkan. Pada hari di Ya. mana bumi mengeluarkan benda-benda beratnya. Pada hari di mana manusia bertanya-tanya. Nah, tuhaditsu akhbaroha, ya, diungkapkanlah segala berita-beritanya. Itu seperti itu, ya. Oh, ya, ya. Saya pengen cek kira-kira di dalam Al-Quran yauma izin ada berapa tuh ya. Sebentar ya, biar. Oh, yauma izin menceritakan sesuatu yang dulu, Pak ya. Iya betul. Ya, ini di data yang saya cek di dalam Al-Quran yauma izin semuanya ada 69. Subhanallah. Ya, banyak. Dimulai dari surah Al-Imran misalnya, yauma idin aqrabu minhum lil iman, ya yauma idin yawadul ladina kafaru An-Nisa. Al-An'am yauma yansarif anhu yauma idin faqad rahimah, ya Al-A'raf yauma idin al-haqqu faman taqulat wal waznu yauma idinil haqqu faman saqulat. Al-Anfal wa may yuwallihim yauma idin duburahu, ya dan seterusnya sampai pada surah terakhir yaitu surah At-Takatsur, ya. At-Takatsur di situ berbunyi summa latus alunna yauma idin anin naim. Ya. Jadi di situ kalau kita baca dari awal alhaqumut takatsur, kalian dilalaikan oleh ya berlomba-lomba memperbanyak hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang ke kuburan sampai mati. Kala sawfa ta'lamun tsumma kala sawfa ta'lamun, tidaklah nanti kalian akan tahu. Kalau ta'lamun ilmal yakin, kalian akan tahu dengan pengetahuan yang meyakinkan. La taraunal jahim, akan kalian lihat neraka jahim. Tsumma la tarawunaha ainal yakin, kalian lihat neraka jahim itu benar-benar dengan mata keyakinan. Tsumma latus alunna, kemudian kalian akan dimintakan pertanggungjawab yauma izin. Nah, yauma izin hari apa? Ya. Oh, semuanya ayat itu Iya, terangin. bisa jadi hari di mana kalian sudah melihat neraka jahim gitu. Paling tidak tuh, paling sedikitnya di situ tuh. Sumalatus alunna yauma iz tarawunal jahim. Tuh begitu. Ya, paling tidak itu tuh. Kalian akan dimintakan pertanggungjawaban ketika kapan? Ketika kalian melihat neraka jahim, dimintakan pertanggungjawaban tentang apa? Anin naim, tentang kenikmatan-kenikmatan yang dulu pernah diberikan, ya. Nah, ini para penafsir, para Bapak Ibu beda-beda tuh, ya. Ada yang berpendapat begini, manusia ditanyakan yang masuk neraka jahanam itu tentang kenikmatan yang dulu pernah diberikan. Dimintakan pertanggungjawaban. Allah kasih harta, Allah kasih jabatan, Allah kasih kedudukan, Allah kasih anak-anak dan sebagainya, dimintakan pertanggungjawaban. Kalau itu bisa dijawab dengan baik, jabatan saya pakai untuk berbuat baik, buat beribadah, buat membela agama Islam. Harta saya sedekahkan untuk kepentingan agama. Anak-anak saya didik supaya menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, ya. Nah, itu berarti pertanggungjawabannya bisa selamat tuh yang kalau begitu, ya. Nah, terus ada juga yang berpendapat begini. Di neraka jahim, ya, orang-orang yang sudah ada di neraka jahim itu diminta untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi katanya sumalatus alunna, kemudian kalian akan ditanyakan yauma idin, pada hari ini, pada hari Anda di neraka jahim, anin naim, tentang nikmat-nikmat yang dulu. Jadi pertanyaannya bukan nikmat yang dulu dimintakan pertanggungjawaban, tetapi nikmat yang sekarang rasanya bagaimana? Kira-kira begitu, ya. Misalnya ada orang namanya Ahmad gitu. Dia masuk neraka, ya kan? Nah, di neraka tuh ditanya, Ahmad, ya,
dulu kamu di dunia pernah mendapatkan nikmat. Sekarang ada di neraka. Nikmat mana di neraka sama di dunia dulu? Nah, itu begitu jawabannya. Ya, pertanyaannya seperti itu. Jadi ditanya tuh. Maka Ahmad akan bilang, ya Allah, nikmat yang dulu yang engkau berikan begitu banyak, enggak ada rasanya ketika saya berada di neraka jahim, gitu. Ya, semuanya akan jawab seperti itu. Yang lain ditanya begitu juga. Yang perempuan ditanya, wahai Hindun, kamu dulu di dunia saya berikan jabatan, saya berikan harta, saya berikan anak-anak, nikmatnya hebat banget pada waktu itu. Sekarang kamu sudah di neraka jahim, apa rasanya? Mereka akan jawab, hilang ya Allah nikmat-nikmat tersebut dengan engkau masukkan saya ke dalam neraka jahim. Nah itu pakainya tuh hina izin begitu ya. Baik. Tanwin al-iwad an kalimah. Yang berikutnya adalah tanwin pengganti dari kalimat. Kalau tadi ya jumlah nih namanya nih. Dahabtu ilal mal'ab, ini namanya jumlah. Jadi hina izin menghimpun jumlah yang dibuang ya. Hina izin menghimpun menggantikan jumlah yang dibuang dengan cara menuliskan tanwin. Sekarang ada satu kata saja yang dibuang ya. Wa huwallazi yalhaqu kalimatai kullin wa ba'din, yaitu tanwin yang ada pada dua kata kullu dan ba'du. Ya, boleh kullun, boleh ba'dun, boleh kulan, ba'don, kulin, ba'din bisa saja ya, tapi nanti kita lihat. Nah, pada kalimat kul dan ba'd itu ditanwinkan, tapi iwadan amma tudafu ilaih, sebagai pengganti dari apa yang diidofahkan kepada dua kalimat ini. Jadi nanti kullu punya mudhof ilaih, ba'du punya mudhof ilaih, tapi mudhof ilaihnya kullu dan ba'du dihilangkan, ganti dengan tanwin gitu ya. Contoh nih. Istaqbaltu duyufa wa rahabtu bikullin minhum ya. Istaqbaltu duyufa wa rahabtu bikullim minhum. Saya menghadap tamu ya, saya menyambut tamu. Warahabtu, dan aku mengucapkan selamat datang bikullin pada tiap-tiap apa ya. Kan di sini nggak ada tambahan lagi nih, cuman dibilang pada tiap-tiap apa? Minhum, dari mereka, pada tiap-tiap tamu dari mereka. Jadi asalnya istaqbaltu duyufa wa rahabtu bikulli duyuf minhum ya. Nah, bikullin itu ditanwinkan dengan cara membuang ad-duyuf ya, dengan cara membuang ad-duyuf. Jadi istaqbaltu ad-duyufa wa rahabtu bikulli duyufin minhum. Jadi duyuf itu hanya satu kata saja ya. Memang untuk kulu dan ba'du itu adalah untuk membuang satu kata ya. Adapun katanya jamak, mufrad dan sebagainya itu enggak jadi masalah. Yang penting satu kata saja. Terus contoh kedua, waza'tun nuquda fa wada'tu ba'dan fi hafizati wa ba'dan fi jaibi. Waza'tun nuquda, saya membagi-bagikan uang. Fawadatu, lalu aku letakkan ba'don, sebagian, fi hafizati, di dalam tasku, wa ba'don, dan sebagian lagi fi jaibi, di dalam kantongku. Sebagian apa nih? Ya, saya bagi-bagiin duit, sebagian maka saya letakkan sebagian apa? Sebagian nukud ya, sebagian uang. Wazatun nukuda, saya membagi-bagikan uang. Fawadatu ba'don nukud fi hafizati, saya letakkan sebagian uang di tasku. Wa ba'dan nuqud fi jaibi, dan sebagian uang lagi di kantongku. Nah, an-nuqud dihilangkan. Ya, an-nuqud dihilangkan. Tapi pada ba'don itu ditampilkan tanwin, ya. Nah, tanwin ini pengganti daripada nuqud yang dihilangkan. Sementara nuqud itu hanya satu kata saja, ya.
Pada ba'dan yang kedua begitu juga, ya sama. Ya, dimunculkan tanwin tapi dihilangkan kalimat nukudnya gitu ya. Karena ya untuk tidak berulang-ulang pengucapan nukud ya berkali-kali. Kalau seandainya tidak ya, kalau seandainya tidak dihilangkan itu nanti berulang-ulang sebutannya. Wazza'tun nuquda fawada'tu ba'dan nuqudi fi hafizati wa ba'dan nuqudi fi jaibi. Nah, sebutannya jadi agak panjang karena ada paling tidak penyebutan 3 kali nukud dalam kata tersebut. Tapi kalau nukud dibuang cukup sekali saja. Wazatun nuquda fawada'tu ba'dan fi hafizati wa ba'dan fi jaibi. Nukud itu sekali saja sudah diucapkannya. Enggak usah berulang-ulang pada setiap kata ba'dan gitu ya. Berikutnya tanwin iwad an harfin. Tanwin pengganti tapi membuang satu huruf. Lebih kecil lagi nih ya. Tadi dari satu kalimat ya, kemudian satu kata, kemudian satu huruf ya. Apa tuh tanwin itu? Wa huwallazi yalhaqu wazna fawa'il jam'an li fa'ilatin al-mu'tallatil lam. Yaitu tanwin yang ada pada atau masuk pada kata dengan wazan fawa'il. Ya, fawa'il. Jadi harus ikut wazan fawa'il dulu, ya. Ketika ikut wazan fawa'il dalam bentuk li fa'ilatin bagi kalimat yang mufradnya fa'ilah, ya. Mufradnya berbentuk wazan fa'ilah, ya. Nah, tapi belakangnya harus huruf mu'tal, ya. Belakangnya harus huruf mu'tal. Contohnya para Bapak sekalian, di sini dawain. Coba lihat, dawain itu asalnya adalah dari kata da'a. Da'an. Maaf, ya. Asalnya dari kata da'a dulu. Da'a fiilnya tuh. Da'a yad'u, ya. Da'a yad'u. Dia telah berdoa. Kalau ikutin wazan fa'ilah, maka nanti da'in itu ikut wazan fa'ilah, isim fa'ilnya da'in, ya. Da'iyun asalnya. Kalau dimasukin ke mu'annas menjadi da'iyatun. Da'iyatun. Nah, da'iyatun kalau dijamakan menjadi dawaiyun asalnya, ya. Da'iyatun kalau dijamakan itu menjadi dawaiyun. Nah, dawaiyun itu ya-nya dibuang satu huruf, ya. Maka diganti dengan tanwin. Dari kata dawaiyun ya itu menjadi dawain, ya. Jadi mufradnya da'iyatun, sekali lagi mufradnya da'iyatun, satu wanita yang berdoa, kalau dijamakan menjadi dawai, ya, dawaiyu itu asalnya. Dawaiyu mengikuti wazan fawailu. Nah, ketika karena belakangnya ada huruf ilat yaitu ya, maka ya-nya dibuangin sehingga bacanya sekarang menjadi dawain, ya, dawain asalnya dawaiyun gitu, ya. Begitu juga dari kata jaro, ya, jaro ya juru, terus jarin lalu menjadi jariyatun. Jariyatun, kalau jariyatun itu ikut fa'ilatun. Masukin wazan fawail menjadi jawari, ya, jawariyun asalnya. Jawariyun ya ada ya-nya di belakang, ya, ya-nya dihilangkan ganti dengan tanwin. Ghawashin dari kata ghasya. Ghasya fahuwa ghaisun. Kalau hiya ghaisatun, ya, ghaisatun dijamakan menjadi ghawasyun asalnya, ya. Nah, karena di belakangnya ada huruf ilat ghawasyun, ya-nya dihilangkan ganti dengan tanwin, namanya disebut dengan tanwin iwad daripada huruf.
tanwin ilat, tanwin iwad dari satu huruf yang dibuang, ya. Nah, fi halatai rafi wal jarri, pada kondisi rofa dan jar. Jadi dawain, jawarin, ghawasin harus bentuk kayak gini tuh kalau dalam kondisi rofa. Misalnya ya kalimat-kalimat ya yang susunannya nih dia nanti jadi mubtada misalnya atau jadi majrur, ya maka bentuknya seperti ini. Tapi kalau nanti dalam kondisi nasab dia harus dimunculkan, ya. Misalnya begini, ad-dawa'i, ya, atau jaa dawain tuh, ya, jaa dawain, datang orang-orang yang diundang. Jaa jawarin, jaa ghawasin, tuh bentuknya seperti itu. Marartu bidawain, marartu bijawarin, marartu bighawasin, itu sama persis seperti itu, ya. Nah, contoh di sini katanya lidawain kathiratun da'autukum lil ijtima, ya. Lidawain kathiratin da'autukum lil ijtima, ya. Untuk undangan yang banyak aku undang kalian untuk kumpul. Fatanwin fi dawain, maka tanwin pada kata dawain iwadun anil ya, adalah pengganti daripada ya. Fa asluha, asalnya dawaiyu, ya, dawaiyu asalnya dawai, karena memang ya dia isimnya diambil daripada kata da'yun asalnya. Kama anna jawarin, sebagaimana kata jawarin asluha jawariyu wa ghawasin aslinya ghawasyu. Nah, nanti kalau seandainya sudah berbentuk dawaiyu, jawariyu, ghawasyu, itu biasanya muncul pada waktu nasab, ya. Kalau pada waktu rofa dan jar, nah harus hilang ya yang belakangnya itu. Dawaiyu ya-nya hilang, jawariyu ya-nya hilang, ghawasyu ya-nya hilang. Contohnya seperti ini nih. Ja'a dawain, ja'a jawarin, ja'a ghawasin. Datang dawain, ya, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya ro'aitu, ya, ro'aitu itu fi'il fa'il, menjadikan kata dawain, jawarin, ghawasin itu menjadi nasab, maka dia harus dimunculkan ya-nya. Ro'aitu dawaian kalau dia nakiroh, kalau dia ma'rifat ro'aitu ad-dawaiya, ro'aitu al-jawariya, ro'aitu al-ghawasya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini tanwinnya dinamakan dengan tanwin iwad namanya. Tanwin iwad anil anharfin. Ada satu kata, di dalamnya ada satu huruf, hurufnya dibuang, ganti daripada huruf yang dibuang, dimunculkannya tanwin. Ya, tanwinnya dinamakan dengan tanwin iwad. Nah, sementara tanwin iwad tadi katakan ada 3, ada tanwin pengganti susunan kalimat, ada tanwin pengganti kata, dan ada tanwin pengganti huruf. Namanya disebut dengan tanwin iwad anil jumlah. Ada pertanyaan sebelum ini? Sebelum kita tutup? Ya. Nanti bukunya saya share aja ke grup. Ya. Ya baik. Kita tahunya mah tanwin
bacaan ketemu nun mati, Pak. Iya. Apalagi Waduh. kalau belajarnya di Al-Qur'an ya. Ya udah Iya. paling banyak nun ketemu huruf-huruf ya, ketemu nun misalnya atau ketemu mim ya. Jadi nanti ada hukum iqlab, ikhfa dan lain sebagainya gitu. Ternyata lebih dalam lagi, Pak Ustadz. Betul, iya. Jadi Katanya kalau ada Bapak orang udah belajar bahasa Arab dan Quran ini perpaduannya jadi panjang nih jadinya. Ya. Betul, Pak Jadi Ustadz. di dalam bahasa Arab ada macam-macam tanwin, tapi nanti di dalam tajwid ya itu ada macam-macam hukum bacaan kan? Ya, ya. Ada Iya, itu. izhar, ya, ada Iya. iqlab, ikhfa, idgham, itu kan seperti itu, ya. Katanya ada dokter hanya membahas wow aja. Dokter wow. Ada Pak, betul ya. Di dalam bahasa Arab tuh kan wow banyak ya kan, wow apa tuh. Nah, itu dia mengungkap sehingga ketika bertemu dengan itu kajiannya jadi disertasi katanya begitu. Gampang. Iya. Hanya wow. Baik, kalau gitu kalau tidak ada masalah ya, atau nanti kalau ada masalah bisa di share di grup, dipertanyakan. Insya Allah lambat atau cepat saya akan jawab ya. Hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih ilmunya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Saya langsung pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Syukran Ustadz. Waduh. Bu Kasma belum ngerti nih, Bu Kasma. Ya. Belum ngerti tuh. Yang ngerti Bu Kasma aja itu. Iya kayaknya Bu Kasma aja yang ngerti. Tanwinnya di pagi-pagi. Ayo. Iya, taunya kan tanwin nun mati udah. Penny udah guru bahasa Arab. Taunya tanwin baris 2 aja gitu ya. Iya, an in un ya, ketemu nun mati udah. Ayo. Waduh. Kok bisa dibuang-buang tuh? Aduh, ternyata tanwin macam-macam ya. Kalau dibuang apa yang dipasang ya? Kalau dibuang apa yang dipasang? Bikin pusing. Yang gampang tanwin tamkin ya. Selama ini yang kita tahu itu tahu tanwin tamkin ya. Yang bisa an, yang bisa in, yang bisa un. Iya, itu aja.